अंदर ओह हाय, ओह माय गॉश, ये कितनी प्यारी है। तब मैं, अरे नहीं, मेरा नाम है एली। सनी फिलाडेल्फिया तो ठीक है। नहीं ये देखो नहीं ठीक है करने के लिए शुक्रिया। नहीं। Hey Sleeper, selamat datang. Kali ini aku mau bawain alur cerita yang menarik nih, dan masih baru tentunya, dari film yang berjudul If Imaginary Friends. Film ini menceritakan para makhluk imajinasi yang sudah dilupakan oleh banyak anak-anak dan orang-orang. Namun ada seorang anak perempuan yang bisa berkomunikasi dengan para If dan ingin mengembalikan ingatan orang-orang terhadap keberadaan para makhluk If. So yang penasaran langsung aja nih, tarik selimut kalian rapat-rapat, siapkan cemilannya dan selamat menonton. Di awal film terlihat sebuah keluarga yang sangat ceria tengah melakukan aktivitas menyenangkan. Ada ayah, ibu dan seorang bocil bernama Bea. Saat itu Bea sangat senang menghabiskan waktu bersama dengan ayah dan juga ibunya, bermain bersama, bernyanyi bersama dan melakukan hal-hal yang menyenangkan. Hingga suatu hari sang ibu jatuh sakit dan harus dirawat di rumah sakit. Sekalipun sang ibu sakit, ayahnya dan Bea selalu membawa positif vibe ketika mereka menjenguk sang ibu. Namun penyakit sang ibu kian lama semakin memburuk. Melihat kondisinya yang seperti itu, ayahnya meminta kepada neneknya Bea untuk membawa Bea cukup lama, sebab sang ayah tidak ingin membuat Bea sedih harus kehilangan ibunya. Singkat cerita, waktu telah berlalu. Bea kecil kini sudah beranjak menjadi anak remaja. Dia dan neneknya pergi menuju ke rumahnya yang dulu. Di sana Bea terlihat masih sedih nih, bercampur tertekan karena Bea masih kepikiran soal ibunya. Setelah itu mereka pergi untuk menjenguk ayahnya di rumah sakit. Namun hanya Bea saja yang menemui ayahnya di ruang rawatnya. Sesampainya di kamar itu, Bea tidak melihat sang ayah. Lalu tidak lama kemudian ayahnya datang bersama seorang suster. Kedatangan sang ayah begitu ceria nih, bahkan infusan miliknya ia dandani seperti boneka. Sesudah bercanda ria, ayahnya meminta suster untuk meninggalkannya sendiri dengan Bea. Singkat cerita, Bea dan ayahnya saling bertegur sapa sebab sudah lama sekali mereka tidak bertemu. Bahkan mereka juga sempat bercerita tentang kehidupan yang tidak selalu sesuai ekspektasi, sebab menurut Bea hidup tidak selalu bahagia. Hal ini membuat ayahnya memberikan saran yang terbaik untuk Bea supaya Bea bisa berpikir positif soal kehidupan. Selain itu, sebenarnya ayahnya tidak menderita penyakit apapun, hanya saja ayahnya itu menderita broken heart. Malamnya, Bea sempat melihat-lihat ke dalam lemari yang menyimpan banyak kenangan bersama ibunya. Di sana dia mengambil sebuah handycam yang sudah usang. Karena dia ingin menonton video yang di handycam itu, Bea memutuskan untuk membeli alat charger di toko. Setelah Bea membeli kabel charger, dia bergegas pulang ke rumahnya. Sesampainya di depan gedung apartemennya, Bea sadar ada seseorang yang mengikutinya. Ditambah lagi orang itu juga berlari masuk ke dalam gedung apartemen milik Bea. Hal ini membuat Bea juga berlari mengikuti orang aneh itu. Ternyata orang aneh itu tinggal di lantai paling atas. Dengan penuh keberanian, Bea berusaha untuk mengintip di lubang kunci tempat di mana orang aneh itu masuk. Di situ Bea dikagetkan dengan sosok pria yang juga mengintipnya. Karena Bea kaget, suara bising Bea membuat seorang nenek keluar dari unitnya dan berusaha memarahi Bea. Untungnya Bea segera pergi dan kembali ke unit rumahnya. Pagi harinya Bea pergi ke rumah sakit untuk menjenguk ayahnya sambil membawa sebuket bunga. Tuh hingga seorang bocah memanggilnya. Singkat cerita, Bea dan bocah itu saling berkenalan. Bocah itu bernama Benjamin. Mereka sempat bercerita tentang kenapa Benjamin bisa masuk ke rumah sakit. Setelah berkenalan dengan bocah itu, Bea kembali nih untuk menjenguk ayahnya. Sesampainya di sana, Bea dikagetkan dengan surat yang ada di atas bantalnya. Dengan senang Bea tahu nih bahwa ayahnya sedang bersembunyi. Alhasil Bea berhasil menemukannya dan memberikan bunga itu padanya. Saat malam tiba, Bea tengah menonton video di handycamnya. Lalu sosok orang aneh itu sepertinya mengganggunya di depan pintu unitnya. Ketika Bea memeriksanya, orang itu sudah pergi. Namun justru orang aneh itu pergi bersama seorang pria. Alhasil karena penasaran, Bea mengikuti kedua orang itu. Kedua orang itu pergi ke sebuah rumah. Kemudian mereka berpencar nih, dan hanya seorang pria saja yang sepertinya akan menyelinap masuk ke kamar anak-anak lewat jendela.
Setelah berhasil masuk, pria yang bernama Calvin itu berusaha untuk berjalan secara hati-hati supaya si anak tidak bangun. Dia ke sana ingin bertemu dengan imaginary friends yang cukup besar tengah bersembunyi di lemari. Sesaat bertemu, pria itu membujuk imaginary friends yang bernama Blue segera pulang bersamanya. Awalnya Blue tidak ingin sebab anak yang ia pilih sangat cocok sebagai teman baginya. Namun sayangnya percakapan mereka sempat terpotong sebab Blue ingin bersin. Sialnya lagi dia tidak dapat menahannya. Semua itu dilihat oleh Bea dari luar rumah. Kagetnya Bea, dia juga sempat melihat sosok Blue yang besar sehingga dia sangat takut. Ditambah lagi Bea melihat sosok orang aneh yang selama ini mengejarnya. Alhasil Bea jatuh pingsan karena kaget. Saat ini Bea terbangun di sebuah kamar yang cukup nyaman. Bahkan dia bisa mendengar suara lagu dari gramafon dan melihat meja kerja yang cukup berantakan dengan berbagai foto. Namun lagi-lagi Bea dikagetkan dengan Blue. Singkat cerita di sana Blue memperkenalkan dirinya pada Bea. Bahkan orang aneh yang sempat Bea lihat sebelumnya juga sama. Dia bernama Blossom. Sayangnya percakapan mereka harus terhenti sebab Calvin sepertinya tidak begitu suka ada keributan. Ditambah Calvin tidak ingin membangunkan nenek yang ada di sana. Alhasil Calvin meminta Bea untuk pulang. Namun Blue menahan Bea dan beralasan bahwa Bea hanyalah seorang anak kecil. Mendengar hal itu Bea sedikit kesal nih dan dia menyangkal bahwa dia bukanlah anak kecil. Akhirnya Bea pergi dari kamar itu. Keesokan harinya seperti biasa nih, Bea pergi menjenguk ayahnya dengan membawa sebuket bunga. Dia sempat melewati kamar Benjamin yang terlihat tidak ada orang. Gadis itu berinisiatif masuk dan memberikan satu tangkai bunga untuk Benjamin. Setelah itu Bea bergegas pergi ke kamar ayahnya. Sesudah itu Bea berencana untuk mencari makan. Selama di perjalanan Bea tidak sengaja bertemu dengan Blue. Di situ Blue berusaha mengikuti Bea. Sekalipun Blue berusaha menyelinap supaya tidak ketahuan, namun dia tetap ketahuan nih oleh Bea. Alhasil mereka sempat berdebat cukup hebat dengan suara pelan sebab Bea tidak ingin dianggap sebagai orang gila karena berbicara sendiri. Bea tahu bahwa Blue ini adalah imaginary friends yang hanya bisa dilihat oleh anak-anak kecuali Calvin. Singkat cerita, perdebatan mereka dilihat oleh Benjamin. Anehnya Benjamin tidak bisa melihat Blue, padahal bocah itu masih anak-anak. Hal ini membuat Bea pergi bersama Blue ke rumah Calvin untuk meminta penjelasan. Sesampainya di sana, Calvin menjelaskan semua tentang keadaan Eve atau imaginary friends kepada Bea yang sudah berada di ambang kehancuran. Sebab anak-anak zaman sekarang sudah hampir melupakan Eve. Hal ini membuat Bea tergerak hatinya untuk membantu para Eve nih menemukan seorang anak yang memang membutuhkan mereka. Namun Calvin sedikit khawatir soal itu sebab bukan hanya Blue atau Blossom saja, melainkan ada begitu banyak dan semua itu tercatat di buku milik Calvin yang tidak sengaja dilihat oleh Bea. Singkat cerita, Calvin setuju menerima bantuan Bea untuk menolong para Eve. Setelah itu Calvin membawa Bea ke suatu tempat yang sangat nostalgia bagi Bea, yaitu ke taman hiburan. Di sana Calvin mengantar Bea menuju ke sebuah tempat di mana para Eve berada. Tempat itu berada di dalam sebuah wahana pontang-panting yang terbengkalai. Ruangan di dalamnya mirip sekali dengan sebuah fasilitas hotel dengan warna cerah. Sambil berjalan menelusuri lorong, Bea sangat penasaran dengan setiap ruang yang ia lewati. Dia bisa melihat berbagai macam Eve dengan berbagai macam bentuknya. Ada yang seperti kucing, slime, bunga dan juga sebagainya. अंदर बहुत ज्यादा गाइस देखो हमें इस बात बस बैकग्राउंड म्यूजिक में वायलिन तुम चुप रहो कोई बात नहीं, हम फ्लोर अरे नहीं। ऊपर और नीचे और ऊपर और Tidak lama kemudian mereka sampai nih di ruangan yang sangat indah. Di sana ada Eve berbentuk beruang atau bernama Lewis. Calvin membawa Bea ke sana untuk menjelaskan kepada Lewis jika Bea ingin membantu para Eve. Hal ini membuat Lewis senang sekali. Bahkan Lewis juga sedikit bercerita tentang Calvin pada Bea. Berbeda dengan Bea yang sangat senang, Calvin terlihat terburu-buru ingin segera kabur dari sana hingga Lewis menjelaskan kepada Bea tentang tempat ini. Di mana tempat para Eve tinggal merupakan sebuah tempat yang akan berubah sesuai dengan keinginan dan hanya memerlukan sebuah imajinasi yang tinggi. Dengan bahagia Bea langsung mencobanya. Semua imajinasi itu membuat Calvin terus berlari dan berusaha kabur. Sayangnya dia selalu gagal.
Akhirnya Calvin harus terjebak nih di dalam panggung acara. Bahkan bukan hanya dia saja, semua Eve dan juga Bea juga ikut bersenang-senang dan bernyanyi bersama. Setelah itu mereka kembali pulang. Esoknya dengan senang Bea pergi ke rumah sakit sambil membawa buku skets dan 2 buket bunga. Dia berniat memberikan satunya kepada Benjamin. Sesudah bertemu dengan ayahnya dan menanyai kabarnya, Bea langsung menemui Benjamin lagi. Sekaligus Bea menawarkan Eve kepada Benjamin dan bocah itu setuju. Alhasil Bea langsung bergegas pergi bersama Calvin menuju ke tempat para Eve untuk melakukan interview. Mereka menginterview satu demi satu Eve yang ada di sana. Oh हाय, oh my gosh, ये सब कितना Commodus the Third और मेरे पिता बड़ी है। तब मैं अरे नहीं, ओह मैं कितनी नर्वस हूँ। नाम है एली। सनी फिलाडेल्फिया 3 में आए थे। अरे नहीं, 84। अपने कमेंट्स बाद में देना। Sehabis itu Bea dan Calvin langsung membawa kandidat Eve yang cocok untuk Benjamin ke rumah sakit. Ketika mereka tengah menampilkan satu demi satu Eve, sayangnya tidak ada satupun Eve yang terlihat oleh Benjamin. तो ठीक है। नहीं ये देखो नहीं ठीक है अभी से मैं देखता हूँ अभी दिखाता हूँ नहीं। मुझे नहीं देखा तुमने देखा ना तुमने Semua itu membuat Bea sangat frustasi dan berakhir duduk di tepi taman hiburan yang sudah tutup. Di sana Bea duduk bersama Lewis. Bea curhat soal kenapa anak-anak tidak bisa melihat Eve. Dia juga bertanya soal mengapa ketika tumbuh dewasa Eve harus terlupakan pada Lewis. Singkat cerita, Lewis menjawab semua permasalahan itu dengan tenang. Lalu Lewis juga memberikan saran ketika hal itu terjadi, maka Bea hanya tinggal tutup mata dan biarkan imajinasinya yang mengingatkannya. Yang ajaibnya semua taman hiburan itu berubah menjadi sangat ramai. Para Eve juga ada di sana untuk meramaikan suasana. Hal ini membuat Bea senang dan paham maksud dari Lewis. Di sisi lain ayahnya Bea kini sedang menonton rekaman kebersamaannya dengan keluarganya. Hal ini membuatnya sedih sebab dia berencana untuk menyusul istrinya. Sementara itu malamnya Bea dan neneknya tengah menikmati makan malam bersama sambil bercerita. Di sana Bea penasaran dengan impian dari sang nenek. Alhasil neneknya menceritakan tentang impiannya yang ingin melanjutkan mimpinya menjadi seorang penari balet. Nenek juga memperlihatkan foto dirinya saat akan tampil di sebuah teater yang sangat indah. Uniknya, Bea menemukan seorang Eve di foto itu yang ternyata adalah Blossom. Singkat cerita, Bea langsung pergi menemui Blossom dan mengajaknya ke kamar Bea. Dia berniat untuk membuat sang nenek ingat soal Blossom di masa lalunya melalui sebuah musik dan tarian balet. Rencana itu berhasil nih dan membuat Blossom kembali oleh sang nenek. Me? Keesokan harinya Bea kedatangan seorang Eve mata-mata. Eve itu memberikan sebuah berkas tentang kepemilikan dari Blue. Bea berniat ingin membuat Blue kembali diingat oleh pemiliknya sekalipun orang itu sudah dewasa. Sama seperti kasus neneknya, dengan cepat Bea, Calvin dan juga Blue langsung bergegas nih mencari pria pemilik Blue. Beruntungnya mereka menemukannya. Langsung saja mereka mengikuti pria itu ke sebuah kafe. Pria itu terlihat sangat terburu-buru dan gugup sambil membawa berkas-berkas kantornya. Hal ini dijadikan kesempatan oleh Bea supaya Blue bisa berinteraksi dengan pria itu. Sialnya rencana awal mereka gagal sebab Blue tiba-tiba saja bersin hebat dan membuat pria itu kabur. Melihat kejadian ini, Calvin sempat menyerah, namun tidak dengan Bea nih yang masih terus mengejar pria itu. Bahkan Bea sendiri juga memiliki ide cemerlang. Beberapa saat kemudian mereka datang ke kantor di mana pria tersebut akan presentasi. Pria itu masih menunggu untuk dipanggil, sedangkan mereka akan berusaha membuat pria itu teringat tentang Blue. Singkat cerita, Bea berusaha mengingatkan pria tersebut tentang masa lalunya bersama Blue melalui sebuah makanan croissant yang sangat nostalgia bagi pria itu. Alhasil rencana itu sempat gagal sebab pria itu dipanggil. Namun akhirnya justru berhasil karena pria itu gugup dan Blue berhasil meyakinkannya. इसके प्रेजेंटेशन में मजा आया
Setelah itu mereka kembali ke tempat para Eve. Semua Eve menyambut mereka dan merayakan keberhasilan mereka. Bea sangat senang sebab dia melakukannya bersama Calvin untuk menolong para Eve. Malam harinya Bea pulang bersama Calvin nih ke rumahnya. Setibanya di rumah, Bea dikagetkan dengan kabar buruk soal ayahnya dari neneknya. Mendengar itu Bea langsung berlari nih menuju ke kamar Calvin. Di sana Bea sangat sedih, bahkan dia juga curhat sambil memeluk Calvin sebab Bea tidak sanggup harus say goodbye pada sang ayah. Untungnya di situ Calvin memberinya saran. Yang akhirnya Bea dan nenek datang ke rumah sakit. Para Eve sudah menunggu Bea. Mereka memberikan support kepada Bea supaya Bea bisa menjadi anak yang kuat. Kemudian Bea berlari dengan cepat menuju ke ruangan ayahnya. Dia meminta suster untuk meninggalkannya berdua bersama sang ayah. Lalu Bea mulai duduk sambil memegang tangan sang ayah. Dia juga bercerita tentang keluh kesahnya yang selama ini Bea pendam dari ayahnya. Dia mendengarkan saran dari Calvin untuk menceritakannya. Setelah bercerita sambil menangis, ayahnya sadar dan mengerti kegelisahan sang anak. Akhirnya ayahnya berniat nih untuk tetap berada di sisi Bea. Setelah selesai, Bea keluar dari kamar dan memeluk sang nenek. Namun di sana para Eve sudah tidak terlihat lagi. Keesokan harinya, Bea bergegas pergi ke kamar Calvin untuk memberikan kue kepadanya. Namun sayangnya Calvin tidak membuka pintu itu sekalipun Bea mengetuknya dengan keras. Hal ini membuat seorang nenek bangun dan bertanya padanya soal kamar kosong tersebut. Bahkan nenek itu membukakan pintu kamar tersebut supaya Bea bisa percaya. Ternyata benar bahwa kamar itu kosong dan sudah lama tidak ditempati. Di situ Bea sangat kaget dan tidak percaya. Singkat cerita, beberapa hari kemudian Bea dan ayahnya berencana untuk pindah dari sana. Dia juga membantu ayahnya mengangkut barang ke mobil. Yang uniknya, saat Bea tengah menyusun barang di mobil, sebuah kotak terjatuh. Di kotak itu berisikan barang-barang semasa kecilnya. Di sana Bea juga menemukan sebuah gambar mereka bertiga dan bersama dengan Calvin. Ternyata Calvin adalah Eve-nya Bea. Menyadari hal itu, Bea bergegas pergi ke kamar Calvin sambil membawa gambar itu. Sekalipun dia tidak bisa melihatnya, namun Bea teringat ucapan Lewis yang mana dia memejamkan matanya. Semua itu berhasil nih. Bahkan Bea juga bertemu teman-teman Eve lainnya. Selain itu, Bea juga ingin mengucapkan sampai jumpa pada mereka. Di akhir film, Bea dan ayahnya sudah pergi meninggalkan sang nenek di rumah lamanya. Ternyata neneknya sekarang sudah bisa berkomunikasi kembali dengan Eve-nya, yaitu Blossom. Oh iya Sleeper, kalian bisa follow nih Instagram kita di @temantidur.ytb atau @handyalfat. So Sleeper, itu tadi video kita kali ini. Semoga kalian suka sama videonya. Aku Hendy pamit. Happy nice dream and ciao.